Gambaran akhlak masyarakat Arab Jahiliyah. Akhlak dipahami oleh banyak pakar dalam arti, kondisi kejiwaan yang menjadikan pemiliknya melakukan sesuatu secara mudah, memaksakan diri, bahkan melakukannya secara otomatis. Tanpa memaksakan diri, bahkan melakukannya secara otomatis. Apa yang dilakukan seseorang dapat merupakan sesuatu yang baik dan ketika itu ia dinilai memiliki akhlakul karimah atau terpuji, dan dapat juga sebaliknya, dan ketika itu ia dinilai menyandang akhlak yang buruk. Baik dan buruk tersebut berdasar nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan tentu saja dalam ajaran Islam adalah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Tidak dapat disangkal, kebobrokan akhlak masyarakat jahiliyah secara umum. Kalau tidak, Nabi Muhammad SAW tidak akan menegaskan, bahwa, aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Malik. Beberapa keburukan akhlak masyarakat jahiliyah. Salah satu informasi umum yang sangat memadai tentang kebobrokan akhlak masyarakat jahiliyah adalah uraian Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Negus, ketika rombongan kaum musyrik Mekah datang untuk menuntut agar Negus mengembalikan kaum muslim yang berhijrah ke sana. Ja'far berkata, "Wahai Raja, kami tadinya adalah satu kaum yang bersikap picik atau jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan kekejian, memutus hubungan silaturahim, bersikap buruk pada tetangga, yang kuat di antara kami menerkam yang lemah." Sahabat Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, jika Anda ingin mengetahui kepicikan orang-orang Arab jahiliyah, maka bacalah ayat 130 ke atas dari surah Al-An'am. Pada ayat-ayat yang ditunjuk di atas diuraikan antara lain sikap mereka yang membedakan perlakuan pria dan wanita, bukan saja dalam hal makanan atau menunggangi binatang, tetapi lebih dari itu mereka bersedih bila memperoleh anak perempuan, bahkan sebagian mereka menanam hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Di sisi lain, setiap anggota suku sangat kuat mempertahankan tradisi sukunya, lagi patuh terhadap ketentuan-ketentuannya. Masing-masing berbangga dengan kesukuannya. Bantulah saudaramu sesuku, baik dia berlaku aniaya maupun dianiaya, demikian semboyan mereka. Ini dinamai Rasul, asyabiah jahiliyah atau fanatisme berlebihan ala jahiliyah. Tidak jarang mereka menantang suku yang lain untuk menunjukkan keunggulan atau kekayaan dan pengikutnya. Al-Quran mengecam mereka, antara lain dengan firman-Nya, "Berbangga-bangga atau memperbanyak aneka hal yang bersifat keduniaan, telah melengahkan kamu sampai kamu pergi ke kuburan." Al-Quran Surat At-Takatsur ayat 1-2. Yakni sampai kamu mati atau sampai-sampai dalam rangka berbangga-bangga itu kamu ke kuburan guna menunjuk leluhur kamu yang kamu anggap hebat walau telah mati. Sekelompok dari suku Bani Tamim, sebanyak 70 orang, di siang hari bolong pernah berteriak dari luar kamar Nabi, meminta agar beliau menemui mereka sambil menyampaikan bahwa kami datang untuk beradu keunggulan denganmu. Biarlah kami memperdengarkan kepadamu penyair dan khatib kami. Rasulullah mengizinkan mereka, lalu menugaskan sahabat dan penyair Nabi, yakni Hasan bin Sabit untuk melayani tantangan mereka. Peristiwa ini dicatat oleh ulama sebagai sebab turunnya Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 4 dan 5. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak mengerti, sedang kalau sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, pastilah baik bagi mereka dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyarakat jahiliyah juga sangat gandrung meminum minuman keras, berjudi, dan berfoya-foya. Sedemikian mendarah daging minum minuman keras di kalangan mereka, sampai-sampai Al-Quran melakukan penahapan-penahapan dalam pengharamannya. Dimulai dengan menyinggung keburukannya, dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 67, disusul dengan menegaskan bahwa keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Selanjutnya, setelah berlalu sekian lama, baru datang larangan untuk tidak mabuk-mabukan menjelang sholat, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43, dan setelah mereka terbiasa dengan ini, barulah turun larangan total yang mengharamkan minuman keras dan segala yang memabukkan, Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Ada di antara mereka yang berdalih bahwa dengan meminum minuman keras dan berjudi, mereka terdorong untuk lebih dermawan. Karena itu mereka menamai anggur dengan karom, yang berarti kedermawanan, dan menamai perjudian dengan maisir, yang berarti yang mudah, yakni dengan keberuntungan dalam perjudian menjadi mudah bagi mereka untuk menyumbang.
Al-Quran mengakui bahwa ada sisi baik dari minuman keras dan perjudian. Sisi baik itu antara lain adalah kedermawanan itu, tetapi sisi buruknya lebih banyak. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang minuman keras dan perjudian. Jawablah, bahwa pada keduanya terdapat dosa keburukan yang besar dan ada juga manfaatnya, tetapi dosa keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Beberapa sifat terpuji masyarakat jahiliyah. Masyarakat, betapapun bobroknya, pasti memiliki sisi-sisi positif. Demikian juga halnya dengan masyarakat jahiliyah. Kedermawanan, persahabatan, kelapangan dada, keberanian, harga diri, sehingga siap menanggung risiko dan memikul tanggung jawab, pembelaan kepada kaum lemah, memaafkan, kendati mampu membalas. Tabah, terbuka, dan lain-lain merupakan sifat-sifat terpuji mereka. Di Mekah pada masa jahiliyah tidak dikenal kemunafikan, karena sikap terbuka yang disertai dengan keberanian menanggung risiko. Kemunafikan baru dikenal di Madinah. Ketiadaan orang-orang munafik pada periode Mekah ini ketika itu bukan saja akibat tidak adanya keuntungan material yang dapat mereka peroleh dari memeluk agama Islam, serta tidak ada pula kekhawatiran yang mereka hadapi jika tidak memeluknya, tetapi hal itu semata-mata karena mereka tidak terbiasa berpura-pura dalam bersikap, dan karena itu sejarah mencatat bahwa sekian banyak kaum muslim yang disiksa dan menanggung penderitaan lahir dan batin, hanya karena mempertahankan akidah, padahal Al-Quran membolehkan mereka mengucapkan kalimat kufur selama hati tetap mantap dalam keimanan, sesuai firman Allah. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak berdosa. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 106. Kisah penyiksaan sekian banyak sahabat Nabi, seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan lain-lain merupakan salah satu bukti tentang hal ini. Sikap ini dapat merupakan salah satu sebab mengapa fajar Islam menyingsing dari Mekah, bukan Madinah. Misalnya, dapat dibayangkan apa yang terjadi bila sejak semula pengikut awal ajaran ini bukan orang-orang yang tulus, bersedia berkorban, bahkan menanggung siksa demi keyakinan mereka. Wallahu a'lam bishawab.